Selamat malam, kami dari kelompok 5, kelas 19 7AF07 akan mempresentasikan tugas UAS Project Enterprise Resource Planning yang berjudul Implementasi ERP menggunakan Odoo di PT Outdoorin. Saya memperkenalkan kelompok saya, yaitu ada Mas Sujat Miko, ada saya sendiri, Anissa Nur Kamelia, lalu ada Ari Nur Fauzi, Ican Abdul Sani, Muhammad Fikri Hidayat, dan Octavia Siptompul. Odoo adalah software yang digunakan pada aplikasi ini. Adalah salah satu sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP yang paling populer dan komprehensif di dunia. Odoo juga sebagai serangkaian aplikasi bisnis yang terintegrasi dan mencakup semua kebutuhan bisnis, dari yang kecil hingga besar. Ada beberapa kategori utama aplikasi yang ditawarkan, yaitu ada operation, accounting, inventory, project management, manufacturing, penjualan atau sales, customer relationship management, sales, POS atau point of sale, pemasaran, marketing atau marketing automation, media sosial atau social marketing, lalu ada layanan, service, help desk, website, dan e-commerce. Lalu ada sumber daya manusia, yaitu karyawan, eh, yaitu employees, penggajian, dan payroll. Keunggulan Odoo ialah modularitasnya. Anda dapat memilih hanya aplikasi yang Anda butuhkan saja dan menambahkannya seiring pertumbuhan bisnis. Integrasi penuh, semua aplikasi saling terhubung. Misalnya, faktur dibuat otomatis dari pesanan penjualan dan inventaris diperbarui otomatis. Versi komunitas atau open source, Odoo memiliki versi community yang gratis atau open source. Meskipun versi enterprise-nya menawarkan lebih banyak fitur dan dukungan resminya. Kenapa kami mengambil judul tersebut? Karena kami yakin pada judul dan tema penjualan yang kami sepakati, yaitu alat camping ini adalah musiman, alias tidak setiap musim dilakukan. Jika waktunya dan musimnya pas, para pelanggan biasanya banyak mencari perlengkapan tambahan atau yang baru memulai camping atau kegiatan outdoor akan membeli barang yang diperlukan melalui website yang kami sediakan. Kami juga memberikan beberapa pilihan lengkap untuk kegiatan customer seperti jaket, sepatu, tenda untuk alat camping supaya memudahkan dan pelanggan bisa menemukan semua kebutuhan dalam satu website yang kami sediakan. Modul yang kami gunakan ada dua, yaitu e-commerce dan inventory. Kenapa memilih modul tersebut? Karena alasan utama kami memilih modul e-commerce dan inventory di Odoo ini adalah karena keduanya terintegrasi penuh dalam satu platform yang menyatukan seluruh operasional bisnis. Integrasi ini menghilangkan pekerjaan manual dan resiko kesalahan dengan cara mensinkronkan data secara real time. Stok yang terlihat di toko online adalah stok aktual dari gudang, dan setiap penjualan online langsung memotong stok serta secara otomatis membuat pesanan penjualan dan dokumen pengiriman. Hasilnya ialah sebuah mesin yang efisien. Anda mengelola produk dan inventory hanya dari suatu tempat, mencegah overselling, mengotomatisasi alur kerja dari order hingga pengiriman, dan mendapatkan visibilitas lengkap atas seluruh bisnis, yang pada akhirnya menghemat waktu, biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk tampilan halaman utama bisa dilanjutkan oleh Mbak Oktavia. Silakan, Mbak. Baiklah, saya akan melanjutkan di bagian tampilan halaman utama. Di tampilan halaman utama terdapat beranda, yaitu terdapat koleksi terbaru seperti dapat dilihat alas kaki, pakaian, topi, ransel, tenda, perlengkapan tidur, perlengkapan memasak, penerangan, dan perlengkapan lainnya. Selanjutnya, tampilan halaman login. Kita dapat memasukkan alamat Gmail atau sandi, kemudian kita login masuk. Berikutnya, tampilan halaman toko atau produk. Di sini terdapat semua produk seperti tas, jaket, topi anak biru, dan berbagai eh, produk-produk lainnya. Di tampilan super admin, kita dapat melihat akun admin yang
yang tertera dan beberapa customer yang memesan uh, dari toko. Kemudian kita dapat melihat dari tampilan dashboard. Uh, di tampilan dashboard yaitu top sales order, top produk, dan top countries, dan top kategori. Di bagian tampilan admin sales, kita dapat melihat orderan dari customer kita. Di bagian tampilan admin inventory, kita dapat melihat semua produk-produk yang ada di website kita sendiri. Selanjutnya, kita dapat melihat tampilan check out customer. Di sini kita dapat melihat tasker yang totalnya 150.000 dan dapat dibayarkan dengan demo atau selanjutnya di check out. Kemudian kita dapat melihat metode pembayaran. Selesai, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, untuk materinya tadi sampai di tampilan halaman website Odoo-nya. Untuk sekarang kami akan membawakan dan menaplikasikan website Odoo-nya. Di sini Mulai. role saya sebagai super admin. Yang pertama itu saya bisa login dengan tadi sign in, masukkan email dan passwordnya, lalu login. Lalu kita ke aplikasi untuk cari tahu modul yang kita pakai. Di sini modul yang kami pakai ada dua, yaitu e-commerce. Di dalam e-commerce itu sudah terinstall modul sales dan invoice. Kami memakai modul inventory. Lanjut ke bagian websitenya. Di bagian website, kita bisa mengedit dalam websitenya ini, desainnya. Di style. Lalu di bagian untuk ganti gambarnya, Bang. Lalu boleh di-save. Oke. Lalu boleh ke bagian administrator. Di akun saya. Di akun saya juga bisa melihat bagian order-order para customer, metode pembayaran, fakturnya, alamat, dan koneksi keamanan. Lalu kita bisa ngedit bagian admin, email, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya bisa dipresentasikan oleh Sujat Miko untuk Super Admin 2. Silakan, Bang. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sujat Miko. Di sini saya akan menjelaskan role sebagai administrator 2, yaitu admin yang bertugas untuk menambahkan barang ke dalam etalase toko. Pertama-tama kita membuka menu sales, lalu kita memilih tab produk, lalu klik produk lagi. Ya, setelah itu setelah itu
kita membuat item barang baru. Kita ambil contoh kaos kaki thermal wool sepasang. Ini di sini kita ada menu edit untuk mengupload gambar yang kita inginkan. Misal ini kita pilih, nanti ini otomatis terupload. Product type di sini adalah kategorinya adalah barang. Untuk track inventory ini berguna untuk memanage stok. Jadi ketika kita checklist di sini akan muncul pilihan baru, menu baru, yaitu quantity on hand. Quantity on hand itu adalah jadi kuantitas yang ada existing di gudang. Misal kita punya barang tersebut ada 5. Nah, untuk sales price ini adalah harga yang nanti akan terdisplay di web tokonya sendiri. Lalu untuk selanjutnya kita masuk ke tab sales. Nah, pada pilihan ini kita harus memilih publish agar di menu toko produk yang kita ingin tampilkan kepada customer itu muncul dan bisa dibeli oleh customer. Selanjutnya, setelah semua informasi tentang barang yang akan kita jual sudah dilengkapi setiap tabnya, lalu kita akan melakukan save agar perubahan yang kita lakukan dapat berubah pada tampilan front end web e-commerce kita. Ya, selesai. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman satu kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Sofia Stempul. Di sini saya akan menjelaskan bagian tampilan check out customer. Di sini kita masuk akun ya, lupa. Oke, di sini kita masukkan email, alamat email, kata sandi, selanjutnya login maksud. Toko, di sini kita dapat melihat semua produk yang ada di website ini dan kita dapat mencari apa yang mau kita beli. Contohnya jaket, kita dapat mencarinya di pencarian. Setelah itu kita dapat melihat tampilan jaket yang seharga 350.000. Di sini orderingnya tersedia, pengiriman tersedia. Selanjutnya kita masukkan ke keranjang atau kita lanjut. Kita review cart. Di sini kita lihat tampilan yang sudah kita order. Kemudian jika kita ada kode diskon, kita dapat memasukkannya di gift card atau kode diskon.
Selanjutnya kita dapat bayar dengan demo atau langsung check out. Nah, di sini kita dapat melihat delivery metode, yaitu pengiriman standar bisa dipilih. Selanjutnya alamat tujuan. Ini kita dapat melihat billing address, alamat customer 1, dan kita dapat mengklik confirm. Metode pembayaran kita dapat memilih demo atau transfer rekening. Dapat klik pay now. Kita dapat melihat di sini status pembayaran, selesaikan pembayaran Anda, dan menunggu. Pesanan telah selesai. Di sini kita dapat memprint bukti pesanan atau billing. Customer 1, di sini akun saya terdapat di kita dapat melihat order Anda, yaitu penawaran di S0043, tanggal penawaran di tanggal 7 bulan 12 2025, jam berlaku hingga tanggal 6 bulan 1 2026, dengan total bayar 350.000. Pilih. Kita masuk ke penawaran, terima dan bayar. Klik demo, pilih metode pembayaran demo. Selanjutnya, status pembayaran berhasil, klik bayar. Pembayaran Anda sudah diproses. Selesai, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Ya, terima kasih. Oke, perkenalkan, saya Muhammad Fikri Hidayat. Di sini saya role-nya itu yaitu adalah admin sales. Admin sales ini menjelaskan tentang read invoice untuk customer yang sudah check out ke email mereka. Lalu saya mau print atau mendownload invoice-nya secara manual dan mengklik pay atau konfirmasi customer yang sudah ini ada di order, menu order, terus di order. Ini bisa dilihat di barisan paling pertama ada status number yang tadi di order, yaitu 0043. Lalu di situ ada order date-nya, tanggal dan jam berapa, lalu nama customer-nya. Nah, di situ ada invoice status, di situ masih ada tertulis to invoice, itu berarti tandanya masih proses untuk pembuatan invoice. Bisa diklik.
Oke, di sini bisa kita lihat di situ ada tombol warna biru, create invoice. Eh, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan untuk produknya apa. Di sini ada jaket, tadi sesuai dengan yang upload order, itu ada quantity-nya 1, lalu harganya 350.000, dan di sini menggunakan delivery standar. Oke, langsung aja kita klik create invoice. Oke, ini kita pilih paling atas, lalu create draft. Oke, selanjutnya di sini masih tugas dengan tadi, langsung klik confirm aja. Nah, di sini statusnya udah paid, berarti customer sudah melakukan pembayaran. Lalu kita bisa ngirimkan invoice ini ke email customer masing-masing. Oke, bisa diklik send. Nah, lalu di sini udah masuk email customernya, langsung klik send lagi. Oke, ya sudah tampilan eh, email yang ada di Ya, tampilan untuk email tersebut bisa dilihat sebagai PDF, bisa diklik print. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti yang masuk ke email customer seperti ini ada tanggal faktur, tanggal jatuh tempo, nomor ordernya, dan lain-lain. Oke, bisa dilihat. Oke, selanjutnya eh, bisa dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arinur Fauji. Saya melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya ingin menjelaskan untuk role dari inventory. Boleh langsung ke tampilan menu inventory-nya. Oke, di sini saya akan melakukan operation untuk melakukan pengiriman pada barang yang sudah dilakukan sudah dilakukan pembelian oleh customer. Boleh ke bagian operasi, terus ke deliver. Nah, di sini adalah tampilan-tampilan pengiriman yang sudah pernah dilakukan oleh kita dan juga customer sudah melakukan pembelian. Nah, di sini yang paling bawah ada kodenya WH out 0088 dengan customer 1 itu melakukan pemesanan barang di hari ini dengan kode dokumennya yaitu S00043 dengan statusnya ready. Boleh diklik. Oke, di sini adalah tampilan dari pengiriman kode WH out 0088 dengan produknya itu yaitu jaket, dengan pembeliannya yaitu adalah kuantitinya 1. Nah, di sini saya akan melakukan pengiriman dengan melakukan klik validate. Boleh melakukan klik validate. Oke, nah di sini status sudah menjadi validate, berarti status adalah sudah barang sudah keluar dan sudah melakukan pengiriman. Dan ketika ingin melakukan pengecekan pengiriman tersebut sudah terkirim atau belum dan apakah bisa dicetak, itu bisa diklik ke print, boleh diklik printnya. Nah, ini adalah tampilan delivery atau pengiriman catatan bahwa produk dari jaket sudah dikirim satu produk ke pengiriman. Pengiriman tersebut sudah terkirim mau ke pelanggan sesuai dengan pengirimannya. Oke, balik lagi ke tampilan awal. Oke, selanjutnya saya mau menjelaskan tentang stok yang tadi sudah terkirim dan sudah terjual juga. Itu bisa cek di bagian reporting, terus di stok. Oke, nah di sini kita bisa melihat semua menu histori barang-barang yang sudah terjual dan pun sudah terkirim. Dan barang yang tadi kita sudah kirim dan kita sudah jual itu ada produknya yang namanya jaket. Mungkin bisa di-search saja dengan ketik jaket. Nah, di sini kita bisa lihat historinya, diklik historinya.
Oke, nah ini ada tampilan baru di yang paling atas yaitu ada kode WH out 008 yaitu jaket yang sudah keluar satu produk gitu kan. Kuantitinya sudah keluar. Berarti dari total produk tadi ada kuantiti ada 22 ya sisanya. Dari berarti sebelumnya adalah kuantitinya sisa 23 berarti berkurang satu. Statusnya menjadi kuantiti jaket berarti berkurang satu menjadi 22. Seperti itu. Nah, untuk penjelasan dari saya, paling itu saja untuk role dari inventory untuk menjelaskan tentang pengiriman barang dan juga mengetahui report dari stok barang. Sekian dari saya, mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya yang lain. Terima kasih. Perkenalkan, saya Iksan Abdul Shani. Di sini saya menjelaskan sebagai role admin dashboard. Nah, untuk melihat admin dashboard di sini kita bisa ngeklik titik 3 menu di sini, lalu klik menu dashboard. Nah, dalam menu tampilan dashboard ini ada beberapa tampilan. Yang pertama ada sales atau penjualan, ada bagian finance atau keuangan, logistik atau barang, marketing, website. Nah, di bagian menu sales ini kita dapat melihat untuk quotation dan berapa order yang kita pernah lakukan, revenue atau penghasilan penjualannya, dan average order atau rata-rata dari pesanannya, harga dari pesanannya. Di sini juga ada rekapan dari monthly sales atau penjualan bulanan. Di sini terlihat grafiknya untuk berapa omset yang pernah didapatkan. Di sini juga ada top quotation. Top quotation berisi customer yang revenue atau penjualan terbanyak yang pernah transaksi di kita. Ada top sales order. Ada top country atau negara. Ada top produk yang kita jual apa aja. Di sini terlihat yang paling pertama itu ada jaket. Kita sudah pernah terorder 6 piece dengan penjualan 1,8 juta. Di sini ada juga tampilan dari top customer atau customer yang sering berbelanja di kita. Di sini tampil customer 1 dengan jumlah order sebanyak 7 dan penjualan atau pembelian sebanyak 3.045.000. Di sini ada top sales team-nya juga, top sales people, top source, top medium. Di sini kita juga bisa mengklik bagian produk. Nah, di sini best sellernya terdapat dari model Caiman 2. Di sini ada best seller dari by revenue, dari barangnya apa, misalkan Caiman 2 atau sepatu, Tiger Claw atau tas jaket, tas carrier. Di sini ada tampilan lagi dari best seller by unit sold atau yang terjual. Ada best selling produk juga, produk yang dengan penjualan terbaik, ada Caiman 2. Di bagian finance, di sini kita bisa klik invoice. Di sini terdapat tampilan-tampilan dari invoice. Dari top invoice, dari penjualan dari invoice-nya berapa. Ada top country atau negara, top produk yang pernah kita jual. Lalu di sini ada logistik atau warehouse metric. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Anissa, dipersilakan. Oke, terima kasih untuk paparannya, untuk presentasi hari ini, teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore.